Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus. Dimulai dari ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayati liqaumin yattaqun." Allah SWT menjelaskan bahwasanya dialah Allah SWT yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan yang bercahaya. Dan Allah SWT mengatur dan menentukan peredaran atau posisi dari masing-masingnya supaya kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungan. Tidaklah Allah SWT menciptakan sesuatu kecuali dengan benar. Tidaklah Allah SWT menciptakan hal tersebut kecuali dengan benar. Dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Sungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Allah SWT dalam ayat yang kelima ini menjelaskan dan menyebutkan tentang rububiyah Allah SWT, di mana Allah SWT telah menciptakan dan menjadikan matahari itu bersinar ya, dengan izin Allah SWT. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Kemudian juga Allah SWT menjadikan bulan itu bercahaya dengan pantulan dari matahari. Dan Allah SWT menjadikan bagi setiap matahari dan bulan tersebut peredarannya, posisinya masing-masing, supaya berjalan di posisinya, di jalannya, sehingga tidak tabrakan. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain Allah SWT menyebutkan lita'lamu adada sinina wal hisab. Allah SWT menjadikan matahari dan bulan tentunya banyak faedahnya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada matahari di siang hari, tidak ada matahari dan tidak ada bulan, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan.
di dunia ini kalau tidak ada matahari dan bulan. Maka salah satu hikmah Allah SWT menciptakan hal tersebut, matahari dan bulan, kata Allah SWT, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya Anda bisa mengetahui bilangan tahun dan bulan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya bisyams tu'raful al-ayyam, dengan adanya matahari diketahui bilangan hari. Wa bisairil qamar tu'rafu asy-syuhur wal a'lam, dan dengan peredaran bulan maka diketahui bilangan bulan dan tahun. Maka dengan adanya matahari kita tahu bilangan hari, pergantian hari dengan adanya matahari. Dengan bulan maka kita mengetahui bilangan bulan dan juga tahun. Allah SWT mengatakan, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah SWT tidaklah menciptakan hal tersebut kecuali dengan benar. Artinya tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Baik makhluk yang besar ataupun yang kecil. Makhluk yang kecil saja itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada faedahnya. Kalau kita memikirkan, kalau kita merenungkan, segala sesuatu ada faedahnya. Bahkan mungkin yang ada pada diri kita sendiri, kalau kita perhatikan seluruh apa yang ada pada diri kita, itu semua ada faedahnya, tidak ada yang tidak ada faedah. Walaupun kecil. Allah SWT mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguhnya dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menciptakan mulai dari ujung rambut sampai kaki kita kalau kita perhatikan semuanya tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan. Walaupun mungkin itu rambut ataupun garis yang ada di tangan kita dan semuanya tidak ada yang sia-sia, ada faedahnya semua. Itu yang kecil, bagaimana dengan yang besar? Matahari yang Allah ciptakan, bulan yang Allah ciptakan. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu dengan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian yang diciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada faedahnya. Tetapi siapa yang bisa mengambil faedah itu? Apakah semua orang yang melihat ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT di muka bumi ini bisa mengambil pelajaran? Allah SWT mengatakan, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah SWT mentafsil, merinci, menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya yang ada di dunia ini. Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berilmu. Maka butuh belajar untuk mengetahui hakikat dari ciptaan Allah SWT atau hikmah di balik apa yang Allah ciptakan. Butuh ilmu. Karena tentunya beda. Cara pandang orang yang berilmu dengan tidak berilmu beda. Kita melihat sesuatu misalnya beda. Orang yang berilmu dia melihat sesuatu dengan ilmunya. Bagi orang yang tidak berilmu mungkin itu biasa saja. Lewat saja. Mungkin menurut dia tidak bermanfaat. Tapi bagi orang yang berilmu tidak.
Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, yufassilul ayat, Allah SWT merinci, menjelaskan ayat-ayat itu. Tapi bagi siapa yang bisa mengambil faedah? Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mengetahui, maksudnya berilmu. Maka Allah SWT menciptakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini untuk kita pelajari, kita renungkan, kemudian untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah SWT. Betapa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang hebat yang ada di muka bumi ini, itu untuk menunjukkan apa? Kalau sesuatu yang kita lihat itu bagus, baik, hebat dan sebagainya, tentunya yang menciptakannya lebih hebat. Ini tentunya menjadi renungan. Tidak mungkin alam ini begitu saja ada. Kemudian bagaimana Allah SWT memperjalankan matahari dan bulan, planet, bintang dan sebagainya, kemudian terjadinya pergantian siang dan malam begitu teraturnya. Tidak mungkin kecuali ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari itu semua? Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang merenungkan, bagi orang yang berpikir. Kalau tidak, mungkin dia hanya sekedar mengikuti apa saja yang ada terjadi di muka bumi ini tanpa dia berpikir apa, kenapa, dan bagaimana. Begitu juga dalam pergantian siang dan malam, kata Allah SWT, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, atau malam dan siang. Bagaimana Allah SWT menggantikan malam dengan siang. Itu ada tanda kebesaran Allah SWT. Dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita untuk berpikir. Dan banyak ayat dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT berbicara tentang rububiyah Allah SWT, berbicara tentang kebesaran Allah ketika Allah menciptakan ini dan itu, maka Allah SWT menyuruh kita untuk berpikir, mengambil pelajaran, mentadabburinya. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi? Di bumi ada manusia, ada hewan, tumbuhan. Kita diperintahkan untuk memikirkan itu, melihat, merenungkan. Dan apa yang ada di langit? Apa yang ada di langit? Ada malaikat Allah SWT dan hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui. Itu semua menjadi pelajaran bagi siapa? La ayatin liqaumin yattaqun. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia berilmu, ayat sebelumnya berilmu, maka jalan ilmu itu akan mengajarkan atau menuntun seorang kepada ketakwaan. Maka takwa itu harus didasari dengan ilmu. Bagaimana seorang bisa mendapatkan pelajaran dari alam ini dengan berilmu, dan dengan ilmu itu menuntun dia untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana dia merenungkan dengan ilmu yang dia miliki, bagaimana hebatnya alam ini, kemudian dia bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah yang menciptakan ini, yang menciptakan alam yang hebat ini, yang besar ini. Maka dia bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Maka seorang yang dia benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dia akan menjadi orang yang tunduk kepada Allah SWT. Dia akan menjadi orang bertakwa kalau dia benar-benar memahami, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Makanya kita
mendengar ada orang-orang sebagian dari ilmuwan barat dan sebagainya, mereka masuk Islam karena dari ilmu yang mereka pelajari, sains yang mereka teliti dan sebagainya. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk, hidayah. Ilmu tersebut menuntun mereka. Ketika mereka berpikir, kenapa begini dan begitu? Kok bisa begini? Berarti ada yang menciptakan. Maka dengan ilmu itu membuat dia tunduk. Itulah takwa. Tunduk kepada yang menciptakan. Betapa besarnya alam ini, kemudian betapa hebatnya alam ini. Maka dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ini arti dari at-taqwa. Ketika seorang berilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Semakin seorang berilmu, mengenal Allah dengan rububiyah Allah SWT, maka semakin dia tunduk kepada Allah SWT. Semakin dia bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan mereka justru ridho, puas dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa tenang dan tentram hidup di dunia, dan mereka itulah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang tempat mereka nantinya adalah neraka disebabkan apa yang mereka usahakan. Maka Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan bagaimana sifat orang yang kufur kepada Allah SWT. Di mana sifat mereka? Allah sebutkan la yarjuna liqa'an, orang-orang yang kafir, tidak yakin kepada Allah SWT, tidak percaya kepada Allah SWT, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Maka di antara sifat mereka la yarjuna liqa'ana, tidak berharap berjumpa dengan Allah. Mereka tidak berharap perjumpaan dengan Allah. Karena tentunya tidak mungkin mereka berharap dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak yakin akan adanya. Sebagian di antara mereka tidak yakin akan adanya Sang Pencipta. Bagaimana mereka berharap untuk berjumpa dengannya? Maka ini orang-orang kafir yang mereka tidak yakin akan adanya Sang Pencipta. Bagaimana dia akan berharap berjumpa dengan Sang Pencipta? Yang menurut mereka bahwasanya bumi ini atau alam ini terjadi begitu saja. Alam ini ada dengan tiba-tiba, atau sesuatu yang kebetulan. Kenapa alam ini seperti ini? Sudah kebetulan ada seperti itu. Kufur kepada Allah SWT. Maka mereka tidak berharap tentunya perjumpaan dengan Sang Pencipta. Tapi orang-orang yang berilmu tadinya, yang mengharapkan, mereka yang berfikir, bertakwa kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita ibaratkan secara sederhana, kalau kita di dunia ini dikiaskan dengan hal yang sangat sederhana. Kalau kita mungkin pergi suatu tempat, terus kita ketemu atau melihat sebuah istana yang bagus, bangunan yang bagus, pasti kita ingin, siapa yang bikinnya? Pengen saya ketemu dengan orang. Gimana orangnya? Begitu. Ini orang-orang kafir, mereka enggak percaya kepada Allah. Bagaimana mereka ingin berjumpa dengan Allah? Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Orang yang yakin akan adanya Allah, orang yang memikirkan alam ini. Dan mereka tunduk kepada Allah SWT. Mereka ingin berjumpa dengan Allah yang menciptakan alam ini. Bagaimana hebatnya alam ini?
Mereka ingin berjumpa dengan Sang Pencipta. Tapi kata Allah SWT, orang-orang yang mereka tidak berharap untuk berjumpa dengan Allah karena memang mereka dari awal tidak percaya akan adanya Allah, atau mungkin percaya kepada Allah tapi tidak tunduk kepada perintahnya, tidak bertakwa kepadanya. Dan juga mereka apa? Radu bil hayati dunia, cukup merasa puas dengan kehidupan dunia ini. Mereka sudah merasa nyaman, senang dengan kehidupan dunia. Ya sudah, cukup ini saja. Kenikmatan yang mereka peroleh di dunia ini sudah hebat menurut mereka. Maka mereka merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Dan bahkan mungkin sebagian mereka ingin kekal di dunia, tetap selamanya di dunia. Bahkan dia dalam ayat ini watma'annu biha, mereka merasa nyaman, tenang di dunia, sudah aman, nyaman di dunia. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang beriman kebalikan dari sifat ini. Orang beriman dia tidak tenang dengan dunia, maksudnya tidak puas dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan surga yang diinginkan lebih daripada dunia ini. Karena dunia kehidupan tidak ada kenikmatan yang dinikmati oleh seorang di dunia kecuali diikuti kenikmatan itu dengan kecapean, kesusahan. Yang mana kenikmatan di dunia itu didapat dengan capek, dan ketika setelah menikmatinya juga capek. Itulah kenikmatan dunia. Ingin mendapatkan kenikmatan dunia, bersusah payah dulu. Setelah kita menikmatinya, susah juga. Itulah kehidupan dunia. Maka orang yang beriman dia tahu dia bahwasanya ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Ini bukan kenikmatan yang sebenarnya. Makanya dia tidak merasa nyaman dengan kehidupan dunia, dalam artian mereka ingin mendapatkan kehidupan kenikmatan yang lebih hebat daripada dunia. Sebaiknya orang-orang kafir dia sudah cukup bagi dia dunia itu. Kenapa mereka seperti itu? Kata Allah SWT, mereka ya lalai dari ayat-ayat kami karena mereka tidak memikirkan. Jadi mereka ada ke dunia ini sudah merasakan, mendapatkan kenikmatan di dunia sudah merasa cukup karena mereka tidak berpikir tadi. Maka ini yang membedakan antara muslim dengan kafir. Orang muslim bagaimana mereka berpikir tentang alam semesta ini, bagaimana mereka semakin tunduk dan patuh pada Allah SWT dan merindukan perjumpaan dengan Allah SWT dan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih, yang hakiki, yang sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimanapun atau apapun yang dia hadapi di dunia, dia tidak merasa susah dan gelisah. Kenapa? Karena ini kehidupan yang sementara. Dia tahu itu. Berbeda dengan orang kafir, yang mereka memang tidak ingin berjumpa dengan Allah. Mereka sudah merasa tenang dengan kehidupan dunia, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Mereka itulah orang-orang yang lalai, tidak berpikir, tidak mentadaburi ayat-ayat Allah SWT yang kauniyah, yang jelas Allah ciptakan, yang mesti mereka lihat dan perhatikan. Dan tentunya jelas mereka tidak tunduk kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Allah SWT katakan ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah orang-orang yang mereka tempat kembali mereka nanti adalah neraka. Nauzubillah. Kenapa? Bima kanu yaksibun, terhadap disebabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, karena mereka merasa cukup dengan kehidupan dunia dan merasa nyaman dan merasakan inilah kehidupan yang sebenarnya, mereka akan meraih, mencapai itu dengan segala macam cara. Makanya ini disebutkan oleh
Hasan Al-Basri, beliau bicara tentang ayat ini bahwasanya Allah SWT menghiasi dunia kemudian tidaklah Allah SWT yang menghiasi dunia ini kecuali atau sampai orang-orang kafir merasa ridho, cukup dan tertipu dengan perhiasan dunia tersebut. Karena mereka lalai dari ayat-ayat Allah SWT. Allah SWT memang menghiasi dunia. Maka orang-orang kafir yang dia hanya melihat pandangan mereka yang pendek dan tidak tahu hakikat dunia, mereka merasa cukup. Mereka tidak berpikir apa yang ada di balik itu. Mereka lalai dari ayat-ayat kauniyah, tidak memikirkan tentang kebesaran alam ini, apalagi dengan ayat-ayat syariah. Artinya mereka juga tidak melaksanakan yang diperintah dan tidak meninggalkan yang dilarang. Maka oleh karena itu merekalah yang berhak untuk tinggal di neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, dosa yang mereka lakukan, yang mereka berbuat sekehendak mereka di dunia ini. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lainnya, adapun orang-orang yang beriman, Allah SWT kata, innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah SWT mengatakan ketika Allah setelah menjelaskan, menggambarkan sifat atau bagaimana keadaan orang-orang kafir di dunia ini dan bagaimana tempat kembali mereka di akhirat, Allah SWT menyebutkan, adapun atau sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dengan iman dan amal solehnya itulah Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk bagi mereka. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya ada kemungkinan makna dari bi imanihim as-sababiyah, yaitu sebab. Disebabkan iman mereka, amal soleh mereka, maka Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka di dunia dan di akhirat. Bagaimana seorang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT? Dia beramal soleh, dengan imannya dan amal solehnya diberikan oleh Allah SWT hidayah. Apa hidayah yang setelah seorang beriman dan beramal soleh? Itu hidayah untuk tetap di atas iman dan amal soleh tersebut. Hidayah untuk dia istiqomah dengan iman dan amal soleh itu adalah hidayah. Hidayah dia melakukan amal setelah amal soleh yang dia lakukan. Maka seorang ketika dia melakukan amal soleh, dia kemudian melakukan amal yang lainnya, itu adalah hidayah, yaitu istiqomah di jalan Allah SWT atau istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Itu adalah hidayah dari Allah SWT. Tidak mungkin seorang bisa mendapatkan iman dan beramal soleh kemudian mengiringi amal dengan amal soleh kecuali dengan hidayah. Maka kata para ulama, salah satu ciri orang yang diberikan hidayah oleh Allah ketika dia mengiringi amal soleh dengan amal soleh yang lain. Fa idza faraghta fansab, ketika Anda selesai melakukan suatu ibadah, maka berijtihad untuk melakukan ibadah yang lainnya. Maka ini hidayah. Allah SWT kata, yahdihim rabbuhum bi imani. Allah SWT berikan kepada mereka hidayah disebabkan iman dan amal soleh yang mereka lakukan di dunia ini. Dan juga termasuk di akhirat. Allah SWT berikan hidayah petunjuk kepada mereka di akhirat sehingga mereka bisa melewati sirat yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah SWT. Maka ini makna dari yahdihim rabbuhum bi iman. Bahwasanya dengan sebab
iman dan amal soleh yang mereka lakukan, maka Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka di dunia dengan tetap melaksanakan iman dan amal soleh atau menjaga iman dan amal soleh tersebut. Kemudian juga di akhirat Allah SWT berikan hidayah, memberikan jalan, petunjuk kepada mereka untuk melintasi sirat yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah SWT. Allah SWT katakan tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Allah SWT berikan kepada mereka petunjuk disebabkan iman. Petunjuk untuk apa? Ke surga. Maka salah satu makna atau ayat ini, zahir ayat menunjukkan bahwasanya hidayah yang dimaksud adalah hidayah di akhirat. Walaupun hidayah di dunia tidak menutupi. Artinya dalam ayat ini dua hidayah. Hidayah di dunia diberikan hidayah dia untuk melakukan amal soleh dan iman. Hidayah yang kedua di akhirat, dia diberikan hidayah untuk masuk dalam surga, untuk meniti sirat yang mengantarkan mereka ke surga Allah SWT. Dan dua-dua hidayah itu tidak bertentangan sebenarnya. Walaupun secara zahir ayat ini lebih kepada hidayah di akhirat. Allah SWT katakan bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Ya Allah, di mana Allah SWT memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh tersebut hidayah yang akan mengantarkan mereka ke surga. Yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang ada di surga jannatin na'im, yaitu jannah an-na'im. Ya, jannah artinya surga. Di mana arti dari surga itu adalah jannah atau jannat artinya adalah taman. Tapi tentunya taman itu hanya sekedar nama di dunia, tapi hakikatnya adalah kita nggak tahu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, yaitu bahwasanya kenikmatan yang ada di surga, ma min ni'matin fil jannah lidunya illal asma atau kama qala. Artinya bahwasanya kenikmatan yang ada di surga yang Allah sebutkan dengan nama-namanya di dunia itu hanya sekedar nama, artinya mungkin sama nama. Di dunia ada sungai, di surga ada sungai. Di dunia ada taman, di surga juga taman. Tapi hakikatnya berbeda. Ya sama, ada sungai, tapi sungai di sini dengan di sana beda. Sama dari sisi nama, tapi hakikatnya berbeda. Allah SWT sebutkan bahwasanya Allah SWT akan berikan hidayah kepada orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga jannatin na'im, yaitu surga yang penuh dengan na'im, kenikmatan. Na'im artinya kenikmatan, yang mana tentunya kenikmatan tersebut tidak bisa dibayangkan. Yang Nabi SAW sebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Bahwasanya adalah kenikmatan di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbayang oleh manusia. Kalau kita masih membayangkan suatu nikmat, itu surga lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan dan tidak pernah terbayangkan. Da'wahum fiha subhanakallahumma, di mana doa mereka, doa penduduk surga, Allah SWT mengilhamkan kepada mereka, kepada penduduk surga, untuk berdoa atau berkata subhanakallahumma. Itu doanya penduduk surga. Itu ucapannya penduduk surga. Yang mana Allah SWT disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahlal jannati yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama yulhamuna an-nafas. Sungguhnya penduduk surga diilhamkan kepada mereka tasbih dan tahmid
memuji Allah dan mensucikan Allah dan memuji Allah sebagaimana diilhamkan kepada mereka nafas. Artinya apa? Mereka memuji Allah, mensucikan Allah SWT, tidak ada beban, tidak berat. Mungkin kalau kita sekarang subhanallah, alhamdulillah, itu mungkin butuh tenaga, butuh energi. Tapi di surga enggak seperti itu. Coba kalau kita bernafas sekarang susah enggak? Coba bandingkan kita sekarang bicara bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, butuh energi. Sekarang coba bernafas, butuh energi apa enggak? Coba dibandingkan kita berzikir dengan kita menghirup nafas. Maka penduduk surga bertasbih kepada Allah seperti menghirup nafas. Itu Allah SWT ilhamkan kepada mereka. Itu maha kuasanya Allah SWT. Maka di antara tasbih yang mereka lakukan subhanakallahumma. Mereka dakwahum fiha, yaitu doa mereka, yaitu penduduk surga, subhanakallahumma. Maha suci Allah, maha suci Engkau, ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha, dan tahiyyah, ucapan ketika mereka saling berjumpa dengan penduduk surga yang lainnya, salam, yaitu ucapan salam. Dan Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat dalam Quran. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 44. Yaitu ucapan mereka ketika mereka saling berjumpa, salam. Itu perkataan yang tidak ada di dalamnya sia-sia dan dosa. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yaitu bahwasanya mereka menjadikan akhir dari perkataan, setiap perkataan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana penduduk surga senantiasa bertahmid kepada Allah SWT, memuji Allah SWT, senantiasa bertahmid memuji Allah SWT. Maka ini bacaan penduduk surga. Ini yang diucapkan oleh penduduk surga, yang mana ucapan tersebut seperti mereka bernafas. Seperti bernafas. Tidak berat. Di mana kita bernafas, mungkin kita sadari atau tidak. Berbeda dengan kita berzikir. Mungkin tidak semua orang bisa berzikir, walaupun itu ringan sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berbeda dengan nafas. Maka di sini Allah SWT sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Allah SWT sebutkan di sini sekilas, dan ini tentunya semua ghaib. Allah menceritakan sesuatu yang akan datang, yang kita belum mengalaminya. Di mana Allah SWT mengatakan doanya atau ucapannya penduduk surga, subhanakallahumma. Dan mereka ketika saling berjumpa mengucapkan salam. Kemudian mereka akhir dari doa mereka, atau mereka senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Rabb, pencipta alam semesta ini. Itu yang mereka senantiasa ucapkan. Itu yang mereka ucapkan. Dan itu semua yulhamun, ya, mereka penduduk surga itu diilhamkan kepada mereka sebagaimana mereka bernafas, bertasbih, bertahmid kepada Allah SWT. Tidak berhenti. Jadi penduduk surga tidak pernah berhenti dari bertasbih dan bertahmid kepada Allah sebagaimana mereka bernafas. Bisa bayangkan bagaimana bernafas, tidak pernah berhenti. Begitu juga mereka bertahmid, mensucikan Allah SWT, bertasbih mensucikan Allah, bertahmid memuji Allah. Tidak pernah berhenti. Dan ini semua kekuasaan Allah SWT.
Dan tentunya kalau kita pikirkan sekarang nggak mungkin. Coba kalau kita dari pagi sampai, coba baca subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, kuat nggak? Coba berapa kuat? Tapi penduduk surga tidak berhenti mereka. Kenapa? Karena mereka bertasbih, bertahmid itu seperti bernafas. Kok bisa seperti itu? Jangan dibayangkan di dunia. Kalau kita bayangkan di dunia, wah capek ya. Berarti kalau kita masih disuruh bertasbih, bertahmid, berarti masih ada beban syariat berarti. Berarti masih ada amalan yang harus dikerjakan. Padahal surga tidak ada amal di situ. Ad-dunya darul amal. Wal akhirah darul jaza. Di dunia kita beramal, tapi di akhirat itu balasan. Tidak ada amalan di akhirat. Kalau beramal di dunia. Maka kalau kita di dunia beramal, jangan minta balasan, balasan di akhirat. Jangan dibalik. Di dunia kita minta balasan, tidak. Minta balasan di akhirat. Dan di akhirat tidak ada amalan, itu adalah tempat balasan. Tidak ada kita beramal. Makanya tadi bertasbih bertahmid itu tidak seperti kita bertasbih bertahmid di dunia ini. Ya mungkin tidak semua kita bisa melakukannya, walaupun ringan. Maka ini semua kekuasaan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menceritakan sekilas, ya, sedikit tentang kenikmatan di surga. Bagaimana manusia, bagaimana orang-orang mukmin yang mereka masuk ke dalam surga. Mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga bisa masuk ke dalam surga. Diberikan petunjuk jalan menuju surga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang di dalamnya terdapat seluruh kenikmatan yang tidak ada kenikmatan itu sedikit pun di dunia ini. Tidak ada sama kenikmatan. Kenikmatan di dunia sekali lagi tidak ada bandingannya dengan surga, tidak ada. Sedikit pun. Kemudian bagaimana Allah SWT menceritakan di surga, bahwasanya penduduk surga mereka juga bertasbih, bertahmid kepada Allah SWT, tapi mereka tidak merasa berat, tidak merasa terbebani. Dan bagaimana mereka senantiasa mengucapkan salam, perkataan yang baik, yang tidak ada di dalamnya dosa dan sia-sia. Itulah surga. Berbeda dengan dunia yang mungkin banyak di dalamnya perkataan yang sia-sia ataupun malah naudzubillah perbuatan atau perkataan dosa dan sebagainya. Maka ini sekilas yang Allah sebutkan, bagaimana keadaan dari penduduk surga yang Allah sebutkan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, yang mana tadi disebutkan bahwasanya surga adalah tempat yang tidak ada kenikmatan di dalamnya seperti kenikmatan di dunia. Nah, Allah Ta'ala. Nah, Assalamualaikum. Nah, al-hisab yang dimaksudkan dalam ayat ini tentunya perhitungan secara umum, perhitungan hari, bulan, dan tahun. Jadi al-hisab lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan semuanya, perhitungan waktu. Itu dengan adanya pergantian siang dan malam dan peredaran antara matahari dan bulan. Maka Allah SWT menciptakan bulan, matahari, juga pergantian siang dan malam. Itu salah satu faedahnya adalah supaya kita tahu bilangan hari, pergantian hari, kemudian bilangan bulan dan tahun. Yang itu adalah faedahnya buat kita sendiri, supaya kita bisa juga menentukan ibadah kita.
Jadi makna ini adalah makna yang umum. Kemudian adapun yang dimaksud oleh sebagian yang dimaksud dengan ilmu hisab atau ilmu al-falak, maka di sini disebutkan bahwasanya para ulama sudah menjelaskan boleh seorang mempelajari ilmu falak yang kalau itu bertujuan untuk membantu dia untuk mengetahui ibadah. Ilmu falak misalnya dengan dia tahu perjalanan bintang ataupun bulan, yang dengan itu dia tahu hal-hal yang bisa membantu dalam kehidupan dunia, tidak ada masalah. Maka Allah SWT menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Misalnya nelayan misalnya, dengan dia mempelajari bintang, dia tahu, oh ini besok ini bisa berlayar, bisa mencari ikan. Kalau seperti ini tidak. Itu semua dengan pengalaman, itu penelitian. Dan itu tidak ada masalah. Boleh. Maka ilmu perbintangan yang seperti itu, al-falak yang seperti itu tidak ada masalah. Boleh, karena Allah SWT menciptakan ini. Yang dengan itu diketahui waktu, cuaca dan sebagainya, angin dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu falak yang kedua adalah kalau berkaitan dengan nujum, yang biasa disebut dengan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Itu yang diharamkan. Bagaimana dia ketika melihat, wah kalau ada bintangnya begini, maka akan terjadi bencana ini dan sebagainya. Atau dia memperkirakan hal-hal yang, atau dia berkeyakinan bahwasanya bintang itulah yang bintang itu yang menggerakkan ini dan sebagainya, atau yang menurunkan hujan, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang mana dia berkeyakinan bahwasanya itulah benar-benar yang akan memberikan pengaruh. Tentunya tidak boleh, karena itu berkeyakinan kepada makhluk. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Bukan bintang, bukan bulan dan sebagainya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian adapun kalau yang dimaksud hisab tadi adalah perhitungan yang digunakan oleh ahli falak untuk menentukan awal bulan masuk bulan Hijriah, itu tentunya keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan pengajaran, sudah menentukan, mengajari kita bagaimana kita menentukan awal bulan. Kita tidak kembali kepada hisab, tidak berpatokan kepada itu, tapi berpatokan kepada ru'yah, yaitu melihat bulan, itu saja. Maka mempelajari ilmu tadi, kalau itu untuk hal yang bermanfaat, tidak ada masalah. Tapi kalau menjadikan itu sebagai acuan standar untuk menentukan awal masuk bulan Hijriah, itu salah. Itu. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita untuk menentukan awal bulan Hijriah, baik Ramadan, Syawal, Zulqa'dah ataupun bulan yang lainnya, dengan ru'yatul hilal. Bukan dengan ilmu hisab atau falak yang dipelajari oleh sebagian manusia. Bukan itu. Bukan dengan itu acuannya, bukan itu tujuannya. Jadi ini yang perlu dipahami. Bahwasanya ini dipelajari untuk apa dan ini digunakan untuk apa. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.